Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kembali lagi dengan podcast aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah. Hari ke berapa sekarang ya? Sekarang hari ke-10. Sepertiga pertama. Pertama. Mudah-mudahan Allah terima amalnya Ustaz ya. Ya. 10 hari pertama itu jazaknya apa Ustaz? Kemarin itu Ustaz. Kan dibagi itu Ramadan ada 3 fase itu Ustaz. Awaluha rahmah, kemudian maghfirah sama maghfirah, wa akhiruha itqu minan nar. Meskipun poin-poin itu taksim itu pembagian itu tidak perlu diteliti lagi kesehariannya. Oh, itu perlu diteliti lagi. Apakah betul seperti itu? Jangan sampai ada kesan kalau 10 hari yang kedua nggak ada rahmatnya lagi. Iya. Hari yang terakhir nggak ada maghfirah sama rahmatnya. Oh gitu. Atau seakan-akan di awal nggak ada itu minan nar. Gitu. Padahal ada hadis yang mengatakan kan, innalillahi utaqa'u minan nar. Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya setiap malam di hari-hari Ramadan. Sepanjang Ramadan. Setiap 30 hari, setiap harinya itu ada yang dibebaskan dari neraka. Tapi kalau misalkan dengan pembagian tadi, berarti cuma 10 terakhir. Inden dulu. Iya, Ustaz. Sebelum lanjut, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari yang materi kemarin. Kita kan kemarin bahas tentang setan itu terbelenggu atau enggak, Ustaz. Iya. Nah, kemarin tuh ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang kesurupan di bulan Ramadan? Kan setannya lagi nggak ada, kok bisa kesurupan? Iya, itu kembali kepada jawaban dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika dia menyampaikan makna tusaffat fihi syayatin, setan-setan dibelenggu, di antara makna yang beliau ketengahkan adalah setan pada saat orang berpuasa, setan itu malah terbelenggu karena orang berpuasa lebih sibuk baca Quran sama zikir dan mengendalikan syahwat. Pertanyaannya, kalau masih ada orang yang kesurupan atau orang yang kemasukan setan, kok bisa? Kan katanya setan dibelenggu. Mungkin jawabannya adalah tadi kata Ibnu Hajar, dia kurang baca Quran. Kemudian juga dia kurang zikir. Yang kepikiran hanya misalkan Mobile Legend, bukan zikrullah. Yang kepikiran mudik atau yang kepikiran baju anak-anak, kue-kue, dan zikrullah. Ya kalau seperti itu, kalau mikirin dunia ya hati tambah sempit. Wajar setan masuk. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Atau mungkin ada kondisi yang lebih ekstrim. Ya gimana nggak kesetanan gitu ya. Sementara orang ini selama ini orangnya jauh dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira makanya perbanyak zikir, perbanyak baca Quran. Itu kata Ibnu Hajar. Dengan seperti itu, jalan pintu masuk setan kepada kita itu jadi tertutup rapat, dan dengan seperti itu setan terbelenggu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bicara tentang tadi ya amal-amal kan, beberapa hari ini kan kita sudah bahas tentang amal. Sebelum kemarin tentang setan, madrasah Ramadan itu banyak hal gitu, ada istiqomah, ada sabar gitu. Nah, semua ini kan dilakukannya pasti karena ada kesabaran nih dari personalnya nih Ustaz. Iya. Ya, kan di Al-Quran tuh banyak sekali menyinggung tentang sabar, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, ada ya ayyuhan ladina amanu sabiru wasabiru. Nah itu kan menunjukkan kalau sabar itu nggak gampang gitu. Itu di hari normal, apalagi di Ramadan yang Masya Allah diwajibkan menahan banyak hal gitu. Udah gitu Ramadan panas gitu. Biasanya kan Ramadan panas gitu. Nah itu ini panas nih. Alhamdulillah. Iya Zat. Nah apa gimana Zat korelasi dalam hal amal gitu Zat? Bagaimana Zat? Ketika kita beramal tapi juga dalam kondisi Ramadan puasa, kita sabar itu bagaimana? Sabar itu ya sangat erat sekali korelasinya dengan puasa. Sebagian ulama mengatakan marhaban bisyahris sabri. Selamat datang bulan sabar.
Kenapa? Karena sabar artinya adalah al-imsak anil jaza'. Ya, dia menahan diri dari keluh kesah, menahan diri dari marah, ya, menahan diri dari emosi, itu sabar. Habsun nafsi. Ada juga yang lain mengatakan habsun nafsi anil makruh, menahan diri dari segala hal yang dibenci oleh diri, tidak sesuai dengan selera. Ya, tahu-tahu motor hilang misalkan. Iya. Habsun nafsi, dijaga tuh diri. Ini makruh, motor hilang tuh makruh, tetapi insya Allah asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu, tapi ada kebaikan di balik sesuatu yang kita benci itu. Yang hilang misalkan motor keluaran tahun 2015, datang kan, kalau hilang datang yang baru 2021 kan. Iya. Nah, sama, jadi puasa juga habsu, kan puasa al-imsak, menahan, dan bukan hanya menahan, ya menahan makan minum itu sabarnya luar biasa. Iya. Butuh sabar sekali. Tadi kita ke masjid sholat panas luar biasa. Panas. Ya, ngelihat macam-macam kan jajanan dan udah mulai pada buka lapak. Udah mulai pada ramai di lapak-lapak. Nah, di sini maka sangat erat sekali korelasi antara sabar dengan puasa itu. Wajar kalau orang yang berpuasa dia mendapatkan pelajaran sabar. Nah, setelah mereka mulai bisa bersabar, kira-kira samrohnya itu apa sih yang bisa ngaruh ke diri itu ketika berhasil sabar di Ramadan? Kalau secara umum ya, kan Quran bilang wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dalam konteks musibah. Ketika musibah datang, dia mengatakan inna lillah, kami ini punya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami juga akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mesti stres, tidak mesti berlebihan, kesedihan. Toh semuanya punya Allah. Ini hanya titipan, hanya pinjaman. Termasuk puasa juga. Ya, yang nyuruh itu Allah. Ya, kalau Allah yang nyuruh nggak makan nggak minum, ya kita jalani. Kalau Allah yang nyuruh makan minum, kita jalani juga, gitu. Nah, apa buah yang akan didapat? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatun rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. 3 hal minimal. Yang pertama, dia dapat salawatun min rabbihim. Salawat bermakna maghfirah, ghufran, ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, dan dapat rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dapat hidayah. Masya Allah. Karena itu seorang ulama ketika ada musibah yang terjadi kepada dirinya, ya, dia bilang alhamdulillah. Ketika musibah menimpa, dia katakan alhamdulillah. Ditanya, kenapa Anda dapat musibah kok bilang alhamdulillah? Dia bilang, bagaimana saya nggak bilang alhamdulillah? Karena orang sabar itu dapat 3. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim, dapat ampunan Allah, wa rahmatun, rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dapat hidayah. Masya Allah, tidak ada yang buruk yang Allah berikan meskipun dengan musibah yang baik. Berarti salah satu bentuk dari rahmat itu bisa dikatakan kayak ketenangan gitu ya. Di antaranya ketenangan, kemudian juga Allah berikan mungkin pahala, ya kan? Allah berikan pahala. Ya, rahmat bermakna am, gitu. Kemudian kita semakin dekat dengan Allah. Ada orang datang kepada Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid. Orang ini mengadukan, kira-kira ya Imam, ajarin kepadaku doa-doa supaya aku bisa memperbaiki kualitas hidupnya, supaya nggak melarat gitu ya. Iya. Nah, kemudian kata Yunus bin Ubaid, ya fulan, ya arodita antu'tini au antabi'a sam'aka bi mi'ati alfin. Kira-kira kalau kamu mau nggak jual mata dengan 100.000 dinar? Ini saya kasih duit 100.000 dinar, tapi matanya sini nggak mau gitu. Wabi udhunika, kalau kupingmu saya beli 100.000 dinar, asal kupingnya serahin di sini. Dia bilang nggak mau.
wa bilisanika, lidahmu dipotong dan kamu dapat 100.000 dinar. Dia bilang enggak mau. Wa rijlika wa yadaika wa kulla a'dha'il jasad, semua anggota tubuhnya. Enggak mau. Kemudian Yunus bin Ubaid bilang kepada itu, dia bilang, ya, ala ma tashku rabbaka, kok kamu masih ngeluh juga sama Allah? Wallahu qad a'taka mi'atil alaf minad dananir gitu. Padahal di dirimu tuh ada aset yang begitu mahal. Kok kamu nggak nyukurin gitu, nggak syukurin itu yang ada? Kok nyari-nyari yang nggak ada? Padahal udah dikasih. Udah dikasih. Kenapa nggak diterima dulu yang ada? Syukurin dulu yang ada. Syukuri apa yang ada. Gitu ya. La in syakartum la azidannakum. Itu faktor sabar. Kayak gitu saja. Nah, kan terakhirnya Zat, biasanya kan selama Ramadan itu kita dipermudah untuk amal karena kayak faktor yang kemarin yang Sufidati Sayatin, yang Futihat Jannah, Bulikot Narna, untuk mempertahankan diri supaya bisa sabar setelah Ramadan itu bagaimana? Iya, ini pertanyaan sangat menarik. Sebelum ke sana, kita melihat dulu sabar itu ada 3. As-sabru 'alal ibadah, sabar ketika menjalani ibadah. Ya, ibadah itu butuh sabar. Berangkat ke Masjid Usaha ini dari Sanggar 56 tuh butuh sabar. Panas, nyebrang, kemudian melihat burung, melihat meong di jalan. Itu yahtajus sabar. Apalagi ibadah-ibadah yang besar ya, kayak model haji, ninggalin keluarga, di sana desek-desekan panas-panasan, yahtajilas sabar. Ngeluarin uang juga. Kemudian saum juga sama, kita nggak makan, yahtajilas sabar. Kemudian yang kedua, as-sabru 'anil maksiyah. Sabar ketika ninggalin maksiat. Sabar ketika ninggalin maksiat ini berat juga. Nah, berat juga misalkan tarkul muharramat, tarkus syahwat, meninggalkan yang diharamkan oleh syariat, meninggalkan yang bertentangan dengan syahwat. Ini kan berat juga. Kadang orang bilang mendingan gak makan daripada gak punya kuota. Iya. Ada juga kalau yang demen ngerokok tuh mendingan nggak makan daripada nggak merokok. Masya Allah. Nah, sabar untuk meninggalkan tanda petik maksiat itu luar biasa. Dan yang ketiga, as-sabru indal bala atau anil bala, sabar ketika menghadapi ujian. Yang menarik, ulama itu mengatakan sabar menghadapi ujian itu tingkatan sabar paling rendah. Orang misalkan ya dia kecelakaan atau dia sakit, itu paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena bagi dia nggak ada opsi yang lain. Kalau nggak sabar mau ngapain coba? Iya. Terus misalkan nangis ya, kemudian baju disobek, keluarganya yang meninggal apakah hidup lagi? Enggak ya, tetap aja meninggal. Nggak ada opsi yang lain gitu. As-sabru 'anil bala itu ya nggak ada opsi yang lain. Tingkatan yang kedua yang berat itu sabar meninggalkan maksiat. Ada opsi. Karena ada opsi. Kisah Yusuf alaihissalam, ya. Iya. Kemudian juga kisah orang yang masuk dalam gua itu, si laki-laki yang ingin melampiaskan nafsu syahwatnya. Dia ada opsi, apa lakukan atau tinggalin. Iya. Nah, yang paling berat itu as-sabru fil ibadah. Sabar ketika menjalani ibadah termasuk puasa. Nah, bagaimana kiatnya supaya kesabaran dalam menjalani ibadah ini terus ada? Karena sabar puasa ini ibadah, berarti sabar dalam menjalani ibadah itu masih terus ada, kita jalani. Pertama adalah ma'rifati samratis sabri. Dia mesti memahami buah sabar itu begitu manis. Innama yuwaffas sabirun atau sabirin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sabar itu luar biasa sekali. Pahami pahalanya dengan baik, kemudian setelah itu berusaha untuk istiqomah, kemudian setelah itu ya dia berusaha untuk memanfaatkan momentum. Dan pahami dunia itu sementara. Iya. Ya, dunia itu ya sabar sebentar lah. Berusaha. Ya. Sabar sebentar. Ya. Insya Allah nanti akan lebih baik lagi baik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, Ustaz,
mungkin untuk kali ini kita cukupkan Ustaz ya. Jadi Siap. kita udah membahas tentang hikmah sabar, kemudian buah-buah dari sabar, kemudian bagaimana kiat-kiat menjaga kesabaran itu supaya konsisten bisa Alaqatu as-saum was-sabar. ala kutusaw bersabar. Korelasi antara puasa dengan sabar. Lain kali mungkin kita ngomong bahasa Arab kan. Nanti insya Allah besok lah coba kita podcastnya khusus untuk Arabic speaking ya, yang demen bahasa Arab. Riwayat natikina biar. Natikina bil ghairiha atau biduniha. Boleh sekali-kali supaya variatif. Ya, terima kasih Ustaz, terima kasih para pemirsa sekalian. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.